Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Septranugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris Islam. Hukum waris dalam Al-Quran. Pengertian waris sendiri menurut hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya. Perpindahan hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia akibat ahli waris kepada ahli waris. Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Terbukanya waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan meninggalkan harta yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah suami atau istri. Warisan dalam sistem hukum waris Islam. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat, bagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak baik dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pewaris dan dasar hukum waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak dan mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut Al-Quran yaitu yang pertama, karena ada hubungan darah. Itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Yang kedua, hubungan semenda atau pernikahan. Ketiga, hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Quran bagian tidak lebih dari sepertiga hak waris, harta pewaris, yaitu dalam Quran Surat Ahzab ayat 6. Yang keempat, hubungan kerabat karena sama hijrah pada pemulaan pengembangan Islam meskipun tidak ada hubungan darah. Terdapat pada Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Ahli waris dalam Islam itu ada 3, Zulfaroid, Ashabah, dan Zul Arham. Zulfaroid yaitu bisa disebut juga sebagai Ashabul Furuj atau Zabil Furuj. Zulfaroid ialah ahli waris yang telah mendapatkan bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam komposisi hukum Islam. Bab ketiga yang diantaranya anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki, ibu, bapak dalam hal ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hak kalalah, saudara perempuan dalam hal kalalah. Yang kedua yaitu Zulqarabat atau ashabah. Zulqarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan, di antaranya anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah. Zawil arham, ahli waris yang punya hubungan darah dengan si pewaris melalui anggota keluarga perempuan, yang termasuk ahli waris zawil arham yaitu cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu saudara laki-laki, dan bibi saudara perempuan ibu. Bagian-bagian masing-masing ahli waris Zulfaroid yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Bagian secara jelas disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Bagian itu adalah 1/2, 1/4, 1/8, dan 1/3, 2/3, dan 1/6. Kelompok keutamaan ahli waris menurut Al-Quran yaitu yang pertama, ahli waris adalah 1/3 dari ilmu agama. Abdullah bin Amr bin Al-Asra berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ilmu itu ada 3. Selain yang 3 hanya bersifat tambahan sekunder yaitu ayat-ayat muhaqamah yang jelas ketentuannya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan, dan ilmu faraid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dalam sunnahnya nomor 2499.
Nomor 2, solusi dalam konflik keluarga. Menurut Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang karena aku adalah orang yang akan direnggut atau wafat. Dengan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak melukakan seorang pun yang sanggup menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain nomor 8069. Ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya pelajari ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain karena sungguh ilmu faraid setengahnya ilmu ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunahnya bab anjuran mempelajari ilmu faraid bab 8 halaman 197 dan nomor 2710. Ahli waris tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan. Di antara lain waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan bagian waris bagi pewarisannya karena beberapa penyebab, yaitu yang pertama ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Yang kedua, orang yang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pun sebaliknya. Yang ketiga, orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.